Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah alladzi amarana bil ibadah wa amarana bil ifradi fi kulli ibadah wa amarana bit tauhidi fi kulli ibadah wa amarana bil islahi bainal ummah wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'tsi wal qiyamah. Amma ba'du. Sahabat kabar MH yang mulia, yang dimuliakan Allah, semoga kalian semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan. Kali ini saya ingin mengatakan sesuatu khususnya untuk warga Nahdlatul Ulama, umumnya untuk segenap umat Islam. Terlatar belakangi dengan adanya isu 5 anggota warga Nahdlatul Ulama. Mungkin ini orang termasuk inti ya di dalam organisasi NU. Saya sendiri hanya masyarakat biasa, tidak punya jabatan di dalam organisasi, sekalipun tetap mengakui jelek-jelek pun tetap saya ini warga Nahdlatul Ulama. Konsep yang saya pakai selama benarnya itu daripada konsep Nahdlatul Ulama, selebih daripada dalil nas al-hadis, Al-Quran al-hadis. Pada saat ini umat Islam sedang dihadapkan pada berbagai problem, bermacam-macam tantangan, bermacam-macam pandangan yang tidak elok, di mana tidak hanya indikasi perpecahan, sekalipun belum terhitung fatal, tetapi indikasinya sangat kuat bahwa di kalangan umat Islam, khususnya di dalam tubuh Nahdlatul Ulama itu sendiri, kelihatan retak-retak, dan itu semua menunjukkan adanya sesuatu di dalam tubuh Nahdlatul Ulama secara khusus, umumnya di tubuh umat Islam. Dan itu pula saya yakini dan saya maklumi menjadi bagian daripada sunnatillah, karena perpecahan adalah sebagai jalan untuk tercapainya kesatuan, keislahan. Kita kan tidak bisa membuktikan apa arti kesatuan bukan dari perpecahan, keislahan bukan dari keifsadan, kerusakan. Sehingga dengan hal ini menjadi sebuah motivasi atau inspirasi bagi saya, minimal untuk mengatakan sesuatu, khususnya di YouTube, secara umum dibagi berbagai kegiatan offline, agar tercapai umat Islam bersatu, terkhusus warga Nahdlatul Ulama yang selama ini kelihatan agak acak-acakan. Tentang 5 anggota warga Nahdlatul Ulama itu ternyata saya telusuri di berbagai sumber berita, itu di luar pengetahuan pejabat-pejabat Nahdlatul Ulama, pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, bahkan sampai tingkat pusat. Dari beberapa sumber yang saya ambil adalah salah satunya yang tadi, video yang tadi yang saya telah kirimkan dari CNN dan dari berbagai sumber berita. Kesimpulannya sama, kompak ya, bahwa benar adanya 5 anggota NU itu ada kunjungan ke sana di saat sekarang ini, di mana saudara kita umat Islam yang ada di Palestina, terlepas apa itu permasalahan atau latar belakang perangnya Palestina dengan Israel, tapi yang harus kita pegang, saudara kita yang di Palestina itu adalah mayoritas umat Islam. Jadi yang saya tegaskan di sini adalah sisi umat Islam. Paling tidak sebagai umat Islam, khususnya untuk 5 anggota tersebut, apapun tujuannya, kita kan kaji rasa. Jangan nyolok pangan bolotot gitu. Kaji perasaan warga saudara kita yang ada di Palestina. Barangkali di saat yang lain mendukung, mendoakan Palestina agar segera selesai
daripada penindasan tersebut, malah kita mendukung orang yang menindasnya. Yang sudah jelas itu pihak Yahudi, ya. Kalau misalkan yang menindasnya bisa bukan Yahudi, apapun kronologinya gitu, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ini kan sudah jelas yang menindasnya pihak Yahudi gitu, dan yang ditindasnya pihak umat Islam. Kalau misalkan sesama umat Islam, ya tegurannya paling palsunya kubahin akhwaikum, sama saja semacam saat-saat ini 2024 ini sedang gencar-gencarnya di kalangan umat Islam pun ribut, sekalipun hanya baru mulut, ya. Tapi kan di belakang baik offline maupun online indikasinya nyaris seperti kayak yang terjadi gitu. Hanya karena apa? Hanya karena nasab gitu. Itu diantaranya. Jadi umat Islam ini sedang diunek-unek, ya, supaya tercapai apa kerusakan di kalangan umat Islam, di eksternal umat Islam, sehingga digerogoti dari pihak internal, ya, internal umat Islam disusupi. Dan itu bagian daripada fakta sejarah pecahnya sahabat Nabi dari Khalifah Ali, Khilafah Sayyidina Ali, itu karena ada penyusup, ada pihak Yahudi pada saat itu yang pura-pura menjadi umat Islam, ya. Pura-pura menjadi umat Islam, dan setelah ketemu kelemahan Islam, kelemahan umat Islam, barulah dia itu bertindak, sehingga kacau lah pada saat itu kekhilafahan sampai saat sekarang. Jadi apa yang saya sampaikan ini maksud saya khususnya untuk kelima anggota tersebut, dimohon untuk mengkaji rasa, ya, jangan terlalu menyolok, apalagi misalkan hanya kepentingan wibawa, kepentingan harta, kepentingan apa. Kalau memang para pembesar Nahdlatul Ulama ini tidak mengetahui apa tujuannya ke sana, bahkan tidak mengetahui apalagi menyuruhnya, berarti jelas itu ada kepentingan secara pribadi dari 5 orang tersebut. Saya tidak akan menyatakan oknum 5 orang tersebut yang dinyatakan bagian daripada warga Nahdlatul Ulama, terlepas apa beliau punya kepentingan di jabatan Nahdlatul Ulama atau tidak, apakah beliau itu masuk bagian organ staf-staf di NU atau bukan. Tetapi ketahuan bahwa mereka itu yang 5 itu bagian daripada Nahdlatul Ulama. Dan saya ini bicara tentang bahwa menyatakan pihak Nahdlatul Ulama, pihak pembesar Nahdlatul Ulama itu tidak mengetahui apalagi menyuruhnya, punya bukti seperti dalam video ini. Nah, karena ini telah mendapatkan kecaman yang nyata dari berbagai pihak, kita akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, ya, apa maksud tujuannya ke sana, latar belakangnya, dan siapa yang memberangkatkan ke sana. Ketua Umum secara khusus akan memanggil pimpinan badan otonom dan lembaga di mana yang bersangkutan mengabdi. Jika nanti ditemukan mungkin pelanggaran-pelanggaran, bisa jadi melalui rapat dan arahan dari Rois Am serta Ketua Umum, yang bersangkutan bisa diberhentikan sebagai pengurus. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Seperti itulah kisaran cuplikannya, ya, karena memang saya di sini menampilkan hanya sebagai bukti saja bahwa apa yang saya sampaikan bukan merupakan sebuah tuduhan, tetapi merupakan bukti bahwa pihak pembesar Nahdlatul Ulama itu sendiri tidak mengetahui pemberangkatan mereka berlima itu, apalagi merestui sampai menyuruh homo gitu, ya. Dan ketegasan dari saya untuk umat Islam secara umum, khususnya kepada warga Nahdlatul Ulama, bicara tentang umat Islam dahulu, karena memang organisasi umat Islam tidak hanya Nahdlatul Ulama, itu bahkan ada juga yang tidak berorganisasi tapi masih masuk pada kalangan umat Islam. Itu karena memang oknumnya tidak mustahil ada gitu, dari berbagai kalangan mendukung Israel. Kalau secara personal tidak ada ikatan nyangkut keagamaan Yahudi dan umat Islam, itu silahkan. Misalkan dalam bisnis, saya tidak melarang, itu urusan bisnis misalnya. Tapi ini kan sudah menyangkut kepentingan umat Islam, harga diri umat Islam, berkaitan dengan
nasib Palestina, ya, nasib Gaza di sana, saudara kita yang tidak bisa dihuma. Hati-hati, umat Islam itu tetap bersaudara sedunia, tidak hanya satu negara, sedunia. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.